Mengapa reformasi jalan di tempat? Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat reformasi? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum pukul 8:30 malam ini live di Kompas TV. Polisi dan Bea Cukai ungkap penyelundupan rokok elektrik mengandung obat bius. Pengungkapan seret seorang publik figur yang diduga jadi barang. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Sukidi, tadi Mas Kodari mengatakan bahwa reformasi sebenarnya sudah selesai ketika konstitusi di amandemen 4 tahap dan mengatakan bahwa sekarang kekuasaan sudah berserak, presiden tidak lagi dibatasi kekuasaan, partai politik juga banyak. Kalau menurut Anda itu cukup kriteria seperti itu? Saya kira kita perlu memberikan satu refleksi yang lebih filosofis tentang reformasi. Betul peristiwa itu berlangsung 27 tahun silam, tapi sebenarnya kita merasakan bahwa api reformasi telah padam. Telah padam. Api reformasi itu terpusat pada satu ide besar tentang negara. Transisi dari negara otoriter ke demokrasi. Tetapi apa yang terjadi 27 tahun kemudian, ada satu proses pembalikan dari demokrasi ke otoritarianisme itu sendiri. Dan ini terjadi melalui satu pertunjukan yang oleh Profesor Harvard Stephen Levitsky sebut sebagai the weaponized state. Negara sebagai senjata politik bagi keberlangsungan pemerintahan otoriter yang kompetitif. Ini terjadi di Amerika ketika Amerika akhirnya memilih Trump sebagai produk dari demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung sebenarnya sebagai jawaban atas kekhawatiran para pendiri Republik Amerika bahwa demokrasi langsung itu bisa menghasilkan para demagog. Karena itu sekalipun demokrasi tidak langsung di Amerika, itu toh akhirnya gagal dalam menghasilkan seorang negarawan dan hadir sebagai seorang demagog populis bernama Donald Trump itu sendiri. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Amerika dengan tradisi demokrasi yang sudah hampir 2,5 abad silam, dengan kelas menengah yang cukup kuat, fondasi institusi demokrasi yang sudah mapan, toh akhirnya terjadi apa yang oleh Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai jalan Amerika ke arah otoritarianisme yang kompetitif. Apalagi kita yang usia reformasi amat sangat pendek dan kita terjatuh pada the weaponized state. Weaponized state. Yaitu adalah negara sebagai senjata politik bagi keberlangsungan pemerintahan yang otoriter itu sendiri. Oke. Saya tunjukkan bekerjanya negara sebagai senjata politik di lembaga yudikatif. Otoritarisme terjadi justru ketika hukum dipakai sebagai senjata politik. The weaponized law. Hukum sebagai senjata politik ini sudah dianalisis secara cukup brilian oleh Thomas Power, profesor politik di Cornell University, dengan memberikan satu penegasan bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada penegakan hukum itu adalah yang ia sebut sebagai the executive weaponization of law enforcement. Persenjataan lembaga eksekutif terhadap penegakan hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum. Ini terjadi dengan kita melihat bagaimana hukum dipakai sebagai senjata politik bukan hanya untuk membangun koalisi besar yang disebut dengan big government, tetapi juga untuk melakukan politik ketakutan dan politik intimidasi kepada para pesaing politik. Oke. Lebih parah dari itu adalah terjadinya apa yang ingin saya sebut sebagai persenjataan otoritarisme yang terjadi di lembaga legislatif. Sehingga kita temukan bagaimana lembaga legislatif itu tidak lagi memiliki suara-suara kritis untuk berbicara, menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi justru tunduk pada kekuasaan yang tiranik itu sendiri. Sehingga
koalisi super mayoritas yang terjadi di parlemen itu menandakan bahwa kekuasaan otoriter telah membungkam wakil rakyat agar mereka tunduk pada kehendak kekuasaan yang otoriter itu sendiri. Oke, itu masuk ide. Saya ingin dengar Kang Aceh, dulu juga aktivis, sekarang berada di Gubernur Lemhanas gitu. Apakah punya pandangan yang lain? Dan kan hukum harus digunakan sebagai alat politik, reformasinya sudah selesai. Gimana Kang Aceh? Ya, satu hal yang saya kira yang menjadi kemewahan di era reformasi yang tidak didebatkan pada era sebelumnya, saya kira soal kita menikmati kebebasan dan demokrasi. Menikmati. Dan saya kira itu sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan di era sebelumnya. Ada diskurs, ada berbagai perdebatan, ada berbagai perbincangan yang ada satu meja, dan lain sebagainya. Mejanya banyak. Dan saya selalu menyampaikan mungkin kalau gara-gara reformasi ini orang seperti saya, orang sipil bisa menduduki jabatan sebagai gubernur Lemhanas ya. Dulu nggak mungkin ya. Padahal dulu saya kira tidak mungkin bisa menduduki jabatan posisi seperti itu. Tapi satu hal sekali lagi bahwa kemewahan yang kita dapatkan hari ini adalah soal demokrasi. Yang kedua, bahwa dengan ruang demokrasi tersebut kita tadi Mas Kodari menyampaikan ada satu koridor yang kita batasi bersama. Ada aturan yang telah disepakati bersama di mana konstitusi kita secara tegas memberikan ruang bagi proses pembatasan kekuasaan, bagi proses pembagian kekuasaan yang lebih yang lebih baik tentu dibandingkan dengan era sebelumnya. Tadi ada supremasi sipil yang seperti didiskusikan di awal dan berbagai aturan yang memungkinkan bagi, saya kira semangatnya adalah bagaimana membangun kepercayaan agar rakyat bisa diberikan keleluasan untuk menentukan suara mereka begitu. Nah, karena itu dengan koridor yang telah disepakati bersama di era reformasi dan kebebasan tersebut, maka ya sekarang kita bisa menikmati itu semua. Menikmati. Ya. Buah reformasi. Buah dari reformasi tersebut. Walaupun tentu saya harus sampaikan bahwa demokrasi ya adalah sebagai instrumen untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara gitu. Kalau bahasa Lemhanasnya itu begitu gitu. Nah, namun tentu sekali lagi ini adalah ruang di mana proses instrumen untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan sebagai, kalau dalam bahasanya Bung Karno itu sebagai jembatan emas. Jembatan emas. Menuju cita-cita proklamasi begitu. Nah, untuk bisa mencapai itu dengan koridor yang sudah disepakati bersama, ya kita di situ bisa berdebat, ya, melalui bagaimana regulasi yang kita buat, melalui bagaimana aturan yang kita buat, itu harus berdasarkan pada apa yang menjadi mekanisme yang telah diatur di dalam baik konstitusi kita maupun aturan-aturan yang telah disetujui di lembaga-lembaga demokrasi kita gitu. Jadi saya kira itu sebuah hal yang kita bisa nikmati bersama. Namun tentu saya kira tidak ada sesuatu yang sempurna. Ya. Justru dengan demokrasi itu kita akan selalu berproses dan berdialektika. Nah, dalam proses berdialektika itulah kita bisa menemukan mana yang terbaik untuk bisa membuat sebuah sistem ya untuk menciptakan ya tujuan kita, yaitu bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana negara kita bisa menjadi negara yang maju gitulah, sebagaimana keinginan kita semua sebagai sebuah negara. Baik. Saya akan ke Bi Fitri ya. Tadi kalau Kak Aceh kan bilang kalau tidak ada reformasi, Kang Aceh tidak mungkin jadi gubernur Lemhanas. Ya. Sekarang reformasi, baliknya juga militer bisa masuk ke jabatan sipil. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.